Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Aku mau bertanya kawan, apakah kau percaya dengan namanya ilmu gaib? Atau kau tidak percaya sama sekali dengan ilmu gaib? Teringat dengan ilmu gaib, baru-baru ini ada kejadian yang aneh tapi nyata, di mana kejadian ini terjadi di sebuah rumah makan di jalan lintas daerah Duri Riau. Ya, ada seorang gadis yang bekerja di rumah makan tersebut, di mana rumah makan ini biasanya disinggahi oleh bus-bus penumpang atau mobil-mobil sewa yang singgah hanya untuk mengisi perut atau makan. Nah, pada saat kejadian itu ada sewa dari sebuah mobil penumpang atau bus sewa, seorang pria katanya agak gemuk dan parubaya, mungkin dah sekitar 50-an ke atas, mendekati gadis ini, gadis yang bekerja di rumah makan ini, lalu mencabut sehelai rambut dari kepalanya. Lalu setelah dia cabut rambut dari kepala gadis itu, si pria parubaya ini mengelus-ngelus kepalanya. Nah, ketika si pria parubaya ini pergi bersama bus sewa yang juga sudah selesai makan, biasa kan begitu kan, setelah selesai makan maka bus sewa itu pergi bersama penumpang. Saat bus penumpang itu tidak kelihatan lagi, saat itu juga penglihatan si gadis ini hilang total. Dia tidak mampu melihat apa-apa alias buta. Mari kita dengarkan dan saksikan videonya bersama-sama. Ada yang punya nomor apa nanti Sumbang Libo. Sumbang Libo. Ini kan gadang boy sembarangan. Tapi seorang yang ngobatin tadi lawan ya kami. Iya. Harus orang gue yang ngobatin dia. Iya, berdua. Kakak jo motor di Simanurung do. Alung sewana na dua not jang bu rumah makan. Kami dan bu berdi deh. No, dan bu berdi deh. Dari perkara Joko itu obu nak, icabu obu nak ya lus. Mau ina buta bini perkara Joko. Ya lo hani sudah. Si Manurung tak tolong Jo. Saya pun dibawa ujung barang. Jangan dong. Kakak sewa di mudo. Kakak masih ada Jo. Di rumah makan dong. Itu mana? Nomor 2. Duduk. Tak mau ngapain mana ngahon. Itu dia mah. Iya. Nanti dari mana? Di mana ini? Kita duduk. Halo, berdua. Kakak motor Simanurung di ber sewa na dua. Laki-laki. Jadi siapa nyarap pun laki. Sama laki-laki dulu. Sama itu. Sama dia. Tapi melawan tadi. Oh, dijatuhkan diri. Mati. Nah, demikian videonya kawan-kawan. Jadi setelah si gadis ini tidak bisa melihat, si gadis ini menelepon si pemilik warung atau si pemilik rumah makan. Dia bilang, "Bu, cepat balik kemari karena aku sudah tidak bisa melihat lagi." Lalu si pemilik warung datang dan begitu dia sampai, dia jumpai si gadis ini sudah memang tidak bisa melihat. Dan mereka mencoba mengobati, tapi katanya kalau kita dengar bersama di video tadi, katanya si gadis ini berontak dan hanya orang yang mencabut rambutnya itulah yang bisa menyembuhkan dia. Hanya orang yang mencabut rambutnya tadi, bapak-bapak yang setengah tua tadi atau parubaya tadi, dan mengelus-ngelus kepalanya, hanya dialah yang bisa menyembuhkan si gadis ini. Maka si pemilik warung menelepon bus atau mobil sewa tersebut untuk menanyakan apakah ada pria yang dimaksudkan oleh si gadis tadi. Jadi demikianlah kronologinya. Nah, sekarang pertanyaannya kawan-kawan, apakah hal ini nyata ataukah hal ini hanyalah kebetulan semata? Ya, kita tidak tahu. Memang hal-hal gaib itu tidak bisa dijelaskan oleh ilmiah. Hal-hal yang supranatural itu sangat sulit dijelaskan oleh
ilmu pengetahuan yang kita miliki saat ini. Tapi bukan berarti hal-hal gaib ini tidak ada. Bukan berarti hal-hal gaib ini hoax. Hal-hal gaib ini bisa saja jadi ada, bisa saja tidak ada, tergantung kita yang mempercayainya. Nah, kalau menurutku pribadi, itu bisa saja perbuatan gaib, tapi bisa saja itu kebetulan atau mungkin ada penyakit bawaan dari si gadis tersebut. Ya, kita tidak bisa serta-merta mengiyakan apa perkataan si gadis, atau tidak bisa juga menyalahkan apa pernyataan si gadis tersebut. Jadi semuanya bisa ya, bisa tidak. Tapi satu hal yang harus kita sadari adalah kita itu hidup di sebuah dunia yang berdampingan dengan dunia yang lain, ya. Artinya kita berdampingan dengan makhluk-makhluk dari dimensi yang lain. Percaya atau tidak, itu adalah kenyataan. Memang mata kepala kita ini tidak bisa melihat mereka. Mata kepala kita ini tidak bisa menyaksikan mereka secara langsung. Tapi bukan berarti mereka tidak ada. Bukan berarti makhluk-makhluk yang tak kasat mata ini tidak eksis. Ya, mereka ada. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama itu memang harus waspada, harus hati-hati. Jangan kita pergi keluar dari rumah, baik mau bekerja atau mau kemana saja, tanpa berdoa. Ya, tanpa berdoa. Kita harus menyerahkan hidup kita ini kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus berdoa supaya kita dipelihara, dijauhkan dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, ya. Seperti gadis tadi lah. Kita tidak tahu itu ilmu santet, ilmu pesugihan atau ilmu apapun, tapi yang jelas si gadis tersebut sudah tidak bisa melihat lagi. Yang jelas si gadis tersebut mengalami hal itu. Jadi kawan-kawan, percaya atau tidak percaya ilmu gaib atau ilmu santet atau ilmu apapun, yang jelas kita harus meningkatkan kesadaran, kita harus meningkatkan kewaspadaan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan selalu hati-hati dimanapun kita berada. Jangan gampang kita didekati oleh orang yang tidak dikenal. Ya, kalaupun ada orang yang tidak dikenal ingin mendekati kita, maka kita harus selalu waspada, harus hati-hati, dan selalu menjaga jarak. Jangan izinkan orang tersebut menyentuhmu. Jangan izinkan dia memegangmu, karena bisa saja dia melakukan sesuatu yang tidak kau ketahui, yang tidak kau sadari, dan itu bisa berakibat fatal bagi dirimu sendiri. Jadi kawan-kawan, banyak hal-hal yang di luar nalar manusia, di luar logika manusia, tapi itu nyata adanya. Ya, seringkali kita melihat ada orang dihipnotis, hilang barangnya, diambil barangnya, dan banyak orang yang tidak percaya, tapi itu fakta adanya. Ya, seperti wanita ini, banyak tidak percaya, tapi fakta dia tidak bisa melihat. Padahal dia bekerja di situ bisa melihat jelas, tidak pakai alat bantu penglihatan apapun. Tapi begitu dia disentuh oleh pria tadi, pria parubaya itu, diambil rambutnya dan dielus-elus kepalanya. Begitu pria itu pergi, maka matanya seketika itu buta. Jadi kawan-kawan, bagaimana menurutmu? Apakah ini memang ilmu pesugihan, ilmu santet, ataukah itu adalah kebetulan semata, di mana mungkin si gadis itu memiliki penyakit bawaan yang karena ada gejala atau ada sesuatu yang menyebabkan penyakitnya itu kambuh sehingga dia tidak bisa melihat. Jadi apapun itu, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap sadar dan kita harus tetap waspada. Demikian video ini kawan-kawan, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.